Berarti selama ini para kiai tidak berani menyampaikan kebenaran apa yang sudah ada di kitab Ihya Ulumuddin, yakni apa? Tentang bahayanya tipu daya Ba'alawi, ya kan? Itu yang pertama. Kemudian golongan mereka ketika merasa terusik, ibarat rencana licik mereka sudah mulai tercium dan kebongkar habis-habisan, mereka menyerang balik dengan fitnah-fitnah yang sangat luar biasa. Ada yang memfitnah Wahabi, ada yang memfitnah termasuk tadi yang disampaikan rasis, ada. Dan justru yang rasis itu dari golongan mereka. Karena apa? Kita orang Indonesia, orang Nusantara dari dulu tidak pernah membeda-bedakan. Terbukti apa? Di sini Indonesia ada Bhinneka Tunggal Ika. Negara lain nggak ada, tapi Indonesia ada Bhinneka Tunggal Ika. Berarti apa? Indonesia tidak ada rasis. Justru yang rasis adalah dari para imigran-imigran Yaman yang cucu-cucunya sekarang itu saat ini menebar rasis. Contoh, Ane Duriyah Rasul, kamu harus cinta sama Habib Rizik, ini seorang wali. Ini kan goblok ini namanya. Ini penyesatan ini. Siapa yang ngomong? Itu ada videonya di YouTube. Namanya Habib Novel Al Idrus. Itu Solo. Sedangkan dia sendiri di Solo itu numpang. Tetapi lupa ketika dia ibaratnya dikasih hati jaluk rempelo. Iki kalau orang Jawa, Pak. Tapi karena sudah kebangetan, saya sebagai orang Jawa Tengah, saya harus berani menyampaikan karena ini doktrin yang sangat menyesatkan. Kalau seorang wali jelas selalu mendoakan kebaikan kepada setiap umat atau makhluk ciptaan Allah. Itu salah satunya. Ya kan bisa dilihat, wong doanya saja itu semua jelek kok, ya kan? Bahkan ingin menghancurkan negara Indonesia, selalu melawan pemerintah. Kok dianggap wali? Ini sekolahnya di mana? Indonesia, tanah Jawa ini sudah gudangnya wali, bro. Betul Pak Ibron? Hampir setiap desa ini banyak walinya. Tetapi karena doktrin-doktrin mereka itu ingin menenggelamkan termasuk Wali Songo, Duriyah kerajaan, bahkan sampai ke ulama-ulama Nusantara. Contohnya, mohon maaf, di area makam Sunan Bonang, ya kan, dulu tidak ada makam namanya Habib Al-Jufri, Al-Kaf atau Al-Siapa. Tapi pada saat ini kita kecolongan di area makam Sunan Bonang, di situ ada banyak makam Habib-Habib. Sedangkan Duriyah Wali Songo, Duriyah kerajaan, saking takzimnya saja tidak berani meminta dimakamkan di lokasi area makam Sunan Bonang. Betul Pak Imron? Nah, ini kalau tidak kelakuan orang-orang Yahudi nggak mungkin. Kalau orang Nusantara pasti ada namanya tata krama dan etika. Tetapi pada saat ini Nusantara sudah cerdas semua. Termasuk mereka bahkan ibaratnya ada doktrin kalau tidak mencintai Habib kafir. Ini doktrin sesat. Gak masuk surga macam-macam. Nah ini kan doktrin-doktrin yang menyesatkan. Ulama-ulama Nusantara ditenggelamkan gara-gara kitab dirubah oleh Wahabi. Mereka akhirnya merubah sejarah para wali, sejarah kerajaan, bahkan sejarah NU dan sejarah Jatman. Berdirinya Jatman Torekoh itu pendirinya adalah Kiai-Kiai Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Sejarah Jatman dirubah, sejarah NU mau dirubah, bahkan di tubuh PBNU sendiri banyak Habib-Habib yang sudah menyusup di organisasi NU. Sedangkan muasis NU itu tidak ada yang namanya Habib. Bahkan mereka membuat tandingan 1926 berdirilah NU tanggal 31 Januari, maka 1928 mereka membuat tandingan, ya kan, yang didukung oleh Belanda pada saat itu, yakni namanya Robitoh Alawiyah. Kok sekarang ada doktrin antara kiai dan Habib tidak bisa dipisahkan dari dulu? Ketemunya di mana? Mereka justru malah memisahkan diri. Tapi pada saat ini mereka menyusup, mulai ranting, ya kan, MBC, PCNU, PBNU sampai PBNU, ya kan, ada yang muhtasar posisinya macam-macam. Ini
NU mau dihancurkan oleh orang-orang tersebut. Kita pada saat ini harus sadar dan berani menyampaikan kebenaran, karena ini kaitannya keselamatan negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka sudah berani terang-terangan menghina para kiai, menenggelamkan para pahlawan, para alim ulama, dan bahkan mengakui Indonesia milik Tarim, Jawa milik Tarim. Ini kan kurang ajar Pak Imron. Kalau dibahas ini memang sampai pagi sampai subuh pun tidak akan pernah selesai Pak Imron.